Bab 2. Hak dan kewajiban warga negara. A. Hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kamu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, sebagai peserta didik, kamu memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu, kamu juga memiliki kewajiban untuk belajar sungguh-sungguh. Contoh lain ketika kamu berada di rumah atau lingkungan keluarga. Sebagai anak, kamu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mengenakan pakaian layak, memperoleh perlindungan, dan lainnya. Selain itu, kamu juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai contoh, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, dan lainnya. Lantas, apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Untuk itu, simaklah pengertian hak dan kewajiban menurut ahli berikut. 1. Pengertian hak. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 2. Pengertian kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. B. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Hak dan kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tidak dapat menuntut hak saja tanpa menjalani kewajiban. Adapun contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu ada 3. 1. Hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hakmu sebagai peserta didik di sekolah sebagai berikut. A. Mendapatkan suasana belajar dengan tenang. B. Menggunakan fasilitas sekolah. C. Meminjam buku di perpustakaan. D. Mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang membutuhkan. I. Bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Kewajibannya sebagai berikut. A. Menghormati guru, tenaga kependidikan, dan semua warga sekolah. B. Merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik serta tidak merusaknya. C. Melaksanakan tata tertib sekolah. D. Tidak berperilaku semena-mena terhadap warga sekolah. E. Mengikuti upacara sekolah. 2. Hak dan kewajiban dalam keluarga. Hak yang diperoleh seorang anak ketika di rumah sebagai berikut. A. Mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. B. Memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar. C. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. D. Mendapatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup. E. Mendapatkan jaminan kesehatan dari orang tua. Kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak. A. Menghormati semua anggota keluarga, terutama kedua orang tua. B. Membantu meringankan pekerjaan orang tua. C. Mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. D. Menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik dan santun. E. Selalu berkata jujur kepada orang tua. 3. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat sebagai berikut. A. Mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. B. Mengeluarkan pendapat. C. Beragama dan beribadah. D. Membela negara. Kewajibannya: A. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat. B. Menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar. C. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. C. Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI tahun 1945. 1. Hak warga negara dalam UUD NRI tahun 1945. Hak warga negara diatur oleh UUD NRI tahun 1945 melalui beberapa pasal berikut. A. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Pasal 28A yang berbunyi, tiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. C. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi, dan masih banyak lagi. 2. Kewajiban warga negara dalam UUD NRI tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
B. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan masih banyak lagi. D. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. 1. Permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut. A. Terganggunya kenyamanan dan perlindungan dengan hak berekspresi, khususnya di dunia maya atau media sosial pada era digital. B. Masih terdapat tindak kekerasan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. C. Masih terdapat masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas, tidak mengenakan helm, dan tidak memiliki surat izin mengemudi saat berkendara. D. Terdapat alih fungsi lahan hutan lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem flora dan fauna dalam hutan. 2. Upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Apabila ingin hidup sehat, kita wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. B. Apabila ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah, kita wajib belajar giat dan sungguh-sungguh. C. Apabila ingin beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan agama, kita wajib menghargai teman kita yang berbeda agama dan keyakinan dengan cara tidak mengganggu ibadah mereka. D. Apabila ingin kehidupan berjalan dengan tertib dan aman, kita wajib menaati peraturan dan hukum yang berlaku. E. Apabila kita ingin dihargai oleh teman, kita wajib menghargai dan menolong teman yang membutuhkan. F. Apabila kita ingin disayangi oleh orang tua dan keluarga, kita wajib patuh dan taat serta membantu orang tua dalam berbagai aktivitas di rumah. 3. Penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Penghormatan hak asasi manusia di Indonesia tidak berangkat dari pemaknaan hak asasi manusia seperti di negara-negara yang menganut sistem demokrasi liberal. Demokrasi di Indonesia berdasarkan pada ideologi dan dasar negara Pancasila. Maka di Indonesia, implementasi nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila ialah keadilan, kebajikan, dan keutamaan hak. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan untuk membentuk masyarakat Pancasila yang memuat karakter penghargaan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, berketuhanan, gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, ketertiban, dan keamanan. 4. Penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. A. Lembaga penegak hukum. 1. Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. 2. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuatan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 3. Hakim. Hakim adalah pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam memimpin suatu persidangan. 4. Advokat. Advokat merupakan profesi seseorang yang memberikan jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses peradilan. B. Lembaga peradilan. 1. Peradilan umum adalah lembaga di bawah kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan. 2. Peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur, dan terpercaya. 3. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. 4. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sekian video bab 2 mengenai hak dan kewajiban warga negara dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.